Perkenalkan, nama saya Iga Primasari, NIM 191500006. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Universitas Kader Bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan dapar atau larutan penyangga. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa. Sebagai contoh, reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Enzim pepsin yang berfungsi memecahkan protein dalam lambung hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam, yakni pada pH sekitar 2. Dengan kata lain, jika enzim berada pada kondisi pH yang jauh berbeda dari pH optimal tersebut, maka enzim dapat menjadi tidak aktif bahkan rusak. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang menjaga nilai pH, di mana enzim tersebut bekerja. Sistem untuk mempertahankan nilai pH inilah yang disebut dengan larutan penyangga atau larutan dapar. Hal ini terjadi sebagaimana dalam larutan ini terdapat zat-zat pelarut bersifat penahan, yang terdiri dari komponen asam dan basa. Komponen asam akan menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa akan menahan penurunan pH. Fungsi larutan dapar atau larutan penyangga. Larutan dapar banyak digunakan dalam analis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating atau penyepuhan, pembuatan bir, penyamaan kulit, sintesis zat pewarna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Di dalam tubuh makhluk hidup, juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting dalam keadaan normal. pH darah manusia yaitu 7,4. pH darah tidak boleh turun di bawah 7 ataupun naik di atas 7,8 karena pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat bikarbonat H2CO3 dan HCO3-. Dengan menjaga perbandingan konsentrasi H2CO3 dan HCO3- sama dengan 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat H2PO4- dan HPO42-. Larutan penyangga H2PO4- dan HPO42- juga terdapat dalam air ludah, yang berfungsi untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dan fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Komponen larutan dapar. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam, pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasi atau amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan yang pertama, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasi atau La yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Dan cara yang kedua yaitu mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat, sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contoh larutan penyangga yang mengandung CH2COOH dan CH2COO-. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia yaitu CH2COOH Aq dengan CH2COO- Aq plus H plus Aq. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH2COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen basa konjugasi yaitu CH2COO-. Pada penambahan basa OH-, keseimbangan asam bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan CH2COO- dan H+. Sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion H+ yang menjadi berkurang karena OH- yang ditambahkan bereaksi dengan H+ membentuk H2O. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen asam lemah,
CH2COOH. Yang kedua, yaitu larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa, pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah atau B dan basa konjugasi atau BH+. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasi atau BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Cara yang kedua yaitu mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contoh, pada larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan yaitu NH3AQ dengan H2OI berkesetimbangan dengan NH4+AQ dan OH-AQ. AQ tadi melambangkan larutan dalam air, sedangkan I melambangkan cairan. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan NH4 dan OH-, sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi berkurang karena H+ yang ditambahkan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisi oleh komponen basa lemah yaitu NH3. Pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan NH3 dan air. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisi oleh komponen asam konjugasi yaitu NH4+. Kita lanjut ke penentuan pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Dalam larutan buffer, asam yang mengandung CH3COOH dan CH3COO- terdapat kesetimbangan CH3COOH AQ berkesetimbangan dengan CH3COO- AQ dan H+ AQ. Dan ini kita bisa lihat kesetimbangannya. Setelah disusun ulang, persamaan pH larutan tersebut akan menjadi persamaan larutan penyangga yang dikenal sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch sebagai persamaan berikut ini. pH sama dengan pK alfa plus log basa konjugasi per asam lemah. Keterangan jika A sama dengan jumlah mol atau asam lemah, G sama dengan jumlah mol basa konjugasi, dan V sama dengan volume larutan penyangga. Dan ini adalah rumusnya. Kita lanjut ke larutan penyangga basa. Dalam larutan buffer basa yang mengandung NH3 dan NH4+, terdapat kesetimbangan NH3AQ dengan H2OI berkesetimbangan dengan NH4+AQ dan OH-AQ. Dan ini adalah gambaran kesetimbangannya. Nah, keterangannya, jika B sama dengan jumlah mol basa lemah dan G sama dengan jumlah mol asam konjugasi dan V adalah volume larutan penyangga. Dan ini adalah rumusnya. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.